Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini Bunda akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang setia kawan dan kerja keras. Anak-anakku sekalian, setia kawan adalah sikap saling menyayangi dan tolong-menolong terhadap sesama makhluk Allah. Anak yang memiliki sikap setia kawan akan disenangi oleh teman, disayang oleh orang tua, dan dikasihi semua orang. Anak yang suka menolong orang lain akan mendapat pertolongan dari orang lain ketika mengalami kesulitan. Sebaliknya, anak yang enggan menolong orang lain akan merasakan kesengsaraan ketika mengalami kesulitan. Hal itu karena orang lain tidak akan peduli dengan kesulitannya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak pernah pilih kasih di dalam memperhatikan hambanya. Lihatlah contoh yang dialami oleh beberapa atau masing-masing hewan. Seekor cicak hanya hidup dengan cara merayap dari dinding satu ke dinding lainnya. Namun, cicak dapat hidup dengan makanan yang cukup. Seekor ayam tidak pernah memikirkan apa yang akan dimakan pada hari esok. Namun, dalam kenyataannya, pada sore hari perutnya selalu dalam keadaan kenyang. Anak-anakku sekalian, mari kita kembali memperhatikan makhluk Allah yang hidup di sekitar kita. Mari kita lihat kehidupan yang dialami oleh semut. Makhluk mungil ini tampak seperti hewan yang sangat lemah. Namun berkat kerjasama dan sikap saling menolong antar sesama, ternyata musuh yang kuat pun takut mendekati sarangnya. Jika ada salah satu anggota koloninya yang diganggu, maka dengan serta-merta seluruh anggota terpanggil untuk membantunya. Jika diukur dengan besar tubuhnya, ternyata semut memiliki kekuatan yang luar biasa. Hewan yang beratus kali lebih besar daripada tubuhnya dapat dipindahkan dari satu tempat menuju sarangnya. Anak-anakku sekalian, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lain. Jika binatang saja memiliki sikap setia kawan, kerjasama, dan kerja keras yang baik, maka manusia harus bersikap lebih baik daripada binatang. Jika manusia bersikap seperti binatang atau lebih buruk lagi, maka manusia akan jatuh ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kita harus sadar bahwa semua kebaikan yang kita lakukan pahalanya tidak untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memiliki sikap setia kawan, yaitu sikap tolong menolong. Sikap ini hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang baik saja. Adapun tolong menolong untuk hal-hal yang buruk atau jahat dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Bukhari. Artinya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayang oleh semua yang ada di langit. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, begitulah pentingnya sifat setia kawan, yaitu sikap saling menolong dengan sesama teman, tetangga, dan siapa saja yang butuhkan. Bila kita terbiasa menolong orang lain, maka Allah akan datang pada saat kita membutuhkan pertolongan. Anak-anakku sekalian, sudah tahukah kamu ciri-ciri sikap setia kawan? Ciri-ciri sikap setia kawan diantaranya yang pertama,
suka menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, tidak selalu mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tidak kikir. Yang keempat, tidak serakah dan iri hati. Yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keuntungan apa saja yang kita peroleh dengan sikap setia kawan? Adapun keuntungan sikap setia kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita sedang dalam kesulitan, banyak yang akan menolong. Yang kedua, mulia di sisi Allah dan dihormati oleh semua manusia. Yang ketiga, akan memiliki banyak teman atau sahabat. Yang keempat, akan memperoleh ketenangan jiwa karena tidak mempunyai musuh. Yang kelima, akan disayang Allah dan orang tua. Baik anak-anakku sekalian, akhlak yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras artinya melakukan sesuatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan gigih. Oleh karena itu, orang yang suka bekerja keras akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan berhenti sebelum pekerjaannya selesai. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, karena rezeki dari Allah tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan dengan bekerja keras. Dalam belajar pun, kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dan gigih untuk mendapatkan setiap materi pelajaran. Para ilmuwan berkata, man jadda wajadda. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal peribahasa yang sangat populer, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa tersebut bermakna bahwa jika kita ingin sukses dan berhasil dalam hidup ini, maka kita harus bekerja keras dalam menghadapi berbagai kesulitan. Setiap pelajar harus belajar dengan rajin dan tekun, yaitu dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Semua itu memang berat, tetapi bila sudah dibiasakan akan terlihat hasilnya. Orang yang tidak mau bekerja keras disebut pemalas. Orang yang malas akan menjadi bodoh. Orang bodoh itu derajatnya rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh karena itu, janganlah menjadi pemalas. Janganlah pula menjadi orang yang putus asa, karena putus asa adalah salah satu dosa dibenci oleh Allah dan dibenci semua manusia. Sebaliknya, jadilah manusia yang optimis karena Allah menyukai orang yang optimis. Anak-anakku sekalian, di antara ciri-ciri orang yang suka bekerja keras adalah yang pertama, senang dengan pekerjaan yang dihadapinya. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Yang ketiga, dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selalu teliti dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, selalu dapat menyelesaikan tugasnya. Anak-anakku sekalian, bekerja keras memiliki banyak sekali manfaat. Di antara manfaat bekerja keras adalah yang pertama, cepat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, dapat memperoleh prestasi yang baik. Yang ketiga, dapat mencapai cita-cita dengan baik. Yang keempat, memperoleh kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang kelima, disayang oleh orang tua. Sebaliknya, ada beberapa kerugian bagi orang yang tidak suka bekerja keras. Di antaranya adalah yang pertama, kerjaan yang dilakukan menjadi lama selesai. Yang kedua, sulit memperoleh prestasi. Yang ketiga, menjadi pemalas. Yang keempat, menjadi hina di hadapan Allah dan manusia. Yang kelima, akan memiliki perasaan rendah diri. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi akhlak yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.